Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai kalkulus diferensial, atau nama lainnya adalah turunan. Materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Nah, di video kali ini ya kita akan membahas mengenai aplikasi dari turunan fungsi. Di video-video sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai video pertama, konsep dan notasi. Video kedua sudah membahas rumus dasar turunan ya maksudnya. Kemudian di video ketiga sudah membahas mengenai turunan berantai. Video keempat aturan perkalian dan pembagian. Video kelima yang terakhir kemarin itu adalah gradien garis singgung. Nah, ini video keenam kita akan membahas mengenai aplikasinya, yaitu berupa fungsi naik, fungsi turun, jenis titik stasioner juga, yaitu baik jenis stasioner itu ada 3 ya, maksimum, minimum, dan belok. Nah, ini aplikasinya dengan hubungannya dengan turunan itu gimana? Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik pantengin saja video berikut ini. Jangan lupa sebelum kita mulai untuk mengoprek-oprek video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe video ini. Oke? Nah, seperti biasa, kakak ingatkan juga sebelum memulai, bagi adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, monggo silakan sholat dan ibadah terlebih dahulu, karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya kita oprek-oprek video ini. Check this out. Oke, untuk materi aplikasinya di sini ada 3 gambar, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, ini kita mau apain sih ya? Nah, ini kita mau menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan jenis titik stasioner. Stasioner itu adalah sama saja statis. Stasioner itu statis. Statis itu sama saja dengan apa? Diam. Ya, diam. Diam itu stasioner. Tetap ya. Statis. Diam. Sama saja. Nah, sekarang gambar yang pertama. Kita lihat kurvanya, grafiknya. Kita kalau grafik itu dari kiri. Dari kiri ke sini, jalan. Dari kiri. Dari kiri ke sana, ini apa? Daerahnya apa? Ke sana. Naik ya. Kan naik. Naik sampai sini. Naik. Nah, kemudian sini dia turun. Turun sampai ke sini. Ya, ini naik berhenti sampai sini. Ini turun berhenti sampai sini, kemudian dari sini berhenti, dia naik lagi sampai dan seterusnya. Kemudian di sini lihat, ini naik ya, naik, kemudian sampai sini berhenti, dia masih naik lagi. Nah, ini gambar yang kedua. Kemudian gambar ketiga dari kiri sini, ini tuh turun, terus di sini berhenti. Ya, ini kan datar ya, statis, tetap. Kemudian dia turun lagi. Nah, hubungannya apa dengan ini? Fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini disebut dengan daerah naik atau fungsi naik, ya, interval naik dari sini ke sini. Ini ke sini itu interval naik. Ini intervalnya. Interval naik. Kakak tuliskan di bawah saja. Nah, sini. Dari sini ke sini itu dia naik intervalnya. Interval naik dari sini ke sini. Itu sini ke sini ya. Kemudian di sini dia diam. Diam itu kan statis. Stasioner. Statis ini di sini. Ya. Terus turun lagi, ini disebut daerah turun. Daerah turun. Nah, ini interval turunnya dari sini ke sini. Ya. Sampai sini. Ini turun.
ya. Kemudian dari sini ke sini dia naik lagi interval naiknya. Jadi interval naiknya ada dua, ini 2 kali naik ya, ada 2 kali intervalnya untuk yang naiknya. Di sini pun sama, dia stasioner juga, stasioner atau diam ya. Stasioner itu diam. Ini tadi daerah naik. Nah, kemudian di sini kita lihat ini naik. Ini daerah naik. Kemudian stasioner. Kemudian ini daerah naik lagi. Ya. Kemudian ini gambar yang ini daerah turun. Kemudian ini stasioner atau berhenti sih di sini ya. Kemudian ini turun lagi, daerah turun. Nah, kalau sekarang ini interval naiknya di mana? Interval naik itu kan dari sini ke sini naik. Kemudian di sini berhenti, terus naik lagi. Ya kan sampai sini. Nah, berarti interval naiknya semuanya itu adalah interval naik. Interval naik semuanya. Kemudian ini dari sini ke sini kan turun sampai sini ya. Turun sampai sini ya. Intervalnya dari sini. Nah, sampai sini. Kemudian di sini ke sini turun lagi kan. Nah, berarti semuanya itu interval turun semua. Gitu ya. Oke, nah sekarang ya ini daerah naik, daerah turunnya sudah bisa digambarkan ya, gambarannya seperti itu. Nah, fungsi naiknya berarti ini daerah naik. Fungsi naik sini, ini fungsi turun, ini fungsi naik, ini fungsi naik, ini fungsi naik, ini fungsi turun, ini juga fungsi turun. Gampang ya. Nah, sekarang untuk jenis titik stasionernya, titik stasioner kan titik diamnya ini, stasioner, 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 stasioner. Jenisnya ada maksimum, minimum, belok. Kalau gambarnya seperti ini, kira-kira ini di atas apa di bawah? Paling tinggi apa paling rendah? Paling tinggi kan? Berarti ini adalah maksimum. Kalau ini paling rendah, berarti minimum. Ya, ini terletaknya paling tinggi, ini paling rendah. Ya, di lembah gampangannya itu. Ini titik minimum, ini titik maksimum gitu. Maksimum, minimum sudah. Sekarang yang belok gimana? Nah, ini naik, naik lagi. Naik lagi kan cuma berbelok saja, tetap naik. Nah, ini disebut titik stasioner jenis yang titik belok. Yang ini pun sama, turun, masih turun lagi. Berarti ini hanya berbelok saja, titik belok. Gitu ya. Jadi jenis stasioner itu ada 3, maksimum, minimum, dan belok. Nah, ini adalah ilustrasi dari fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner ya, atau statis. Oke. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soal untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan jenis titik stasionernya. Contoh soalnya seperti ini. Ada 2 nomor ya. Yang pertama, perhatikan gambar grafik fungsi berikut. Ya. Pertanyaannya kapan fungsi naik? Nah, sekarang kita gambar dulu. Ini gambar, lihat gambarnya. Fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian kapan fungsi diam atau stasioner. Dilihat, ini dari sini, dari kiri ya. Ini ke sini ke bawah, dia kan turun ya. Ini kan turun. Sampai di sini, berhenti. Nah, ini adalah stasioner. Di mana? Di 3. Berhenti sih. Kemudian di sini naik terus. Naik ke atas. Setelah 3 naik ke atas. Ini naik. Fungsi naik atau daerah naik. Ini fungsi turun. Daerah turun yang ini. Nah, ini ke sana fungsi naik. Oke? Nah, berarti kapan fungsi naik? Fungsi naik kan ini. Di mananya 3? Di kanannya 3 ke sana. Nah, ini interval naik. Interval naik.
di kanannya 3. Kapan dia turun? Nah, turun kan itu yang kirinya 3 ke sana. Ini sebut interval turun. Kirinya 3. Nah, berarti sekarang kita lihat kapan fungsi naik? Fungsi naik itu kanannya 3. Kalau di sebelah kanan kan lebih besar. Kanannya 3 ini 4, 5 kan lebih besar dari 3. Berarti ini kapan fungsi naik? Ketika nilai x-nya intervalnya lebih dari 3. Pakai sama dengan nggak boleh, karena 3 itu sebagai batas stasioner, dia berhenti di sini, tidak naik, tidak turun, tidak bergerak gitu. Kemudian kapan fungsi turun? Kapan fungsi turun kan ini di kirinya 3, berarti x kurang dari 3. Kapan fungsi diam atau stasioner? Itu ketika x-nya sama dengan 3. Gitu ya, semoga dari paham. Kalau udah paham, good, lanjut ke contoh soal nomor 2. Kalau belum paham, ulangi lagi. Intinya kita tentukan fungsi turun, gambarnya itu turun di mana, naik di mana. Kalau berhenti, ya itu statis atau stasioner atau diam. Kemudian nomor 2, perhatikan grafik fungsi berikut. Dilihat grafik fungsinya. Nah, kita perhatikan ini dari kiri. Nah, dari kiri kan di sini. Nah, ini apa? Ini naik ya. Naik. Kemudian di sini berhenti. Dia statis ya, stasioner. Kemudian di sini ke sini dia naik lagi. Nah, berarti kapan fungsi naik? Fungsi naik kan dari sini sepanjang kurva itu kan naik terus. Berarti sepanjang kurva naik terus. Berarti apa? Semua x. Semua x ya, atau bisa dituliskan dengan x elemen bilangan real semuanya. Gitu ya. Kapan fungsi turun? Ada turunnya nggak? Nggak ada. Ini tidak ada. Ya, tidak pernah turun. Oke. Ini kan bukan tidak ada, tidak pernah turun. Kemudian kapan fungsi diam? Diam itu statis, stasionernya di mana? Di x sama dengan 0. X sama dengan 0. Oke? Nah, oke. Semoga ada dipaham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Oke? Selanjutnya, ya sebelum masuk ke contoh soal selanjutnya, adik-adik harus pahami dulu mengenai peta konsep aplikasi turunan untuk menentukan fungsi naik, turun, stasioner, dan jenis stasionernya. Nah, dengan hubungannya dengan turunan, kan kita bahas materi turunan ya. Nah, ini ada dua cara. Ya, ada dua cara. Cara satu dan cara dua. Cara satu itu menggunakan konsep turunan. Cara dua masih menggunakan konsep turunan juga, tetapi dikombinasikan dengan gambar garis bilangannya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kakak terangkan saja. Untuk cara satu, diberikan suatu fungsi, misal diberikan suatu fungsi di soal itu y sama dengan fx. Ditanya kapan fungsi naik, kapan fungsi turun, dan kapan stasioner. Nah, untuk menentukan itu langsung saja kita tentukan dengan syaratnya ya. Ada syaratnya. Ketika fungsi naik, syaratnya turunan pertama dari fungsi ini fx ya, turunan pertama kan f aksen x ya, itu lebih dari 0. Ya, itu fungsinya naik. Kemudian fungsi turun, berarti kalau ini lebih dari, kalau naik, turun berarti kurang dari 0. Turunan pertamanya kurang dari 0. F aksen X kurang dari 0. Kemudian kalau stasioner kan diam, statis, tidak naik, tidak turun. Berarti nggak lebih dari, nggak kurang dari. Ya apa? Sama dengan 0. Ya, berarti F aksen X sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0. Dimana nanti ketika ini dimasukkan, nanti akan ketemu x0-nya atau akar-akar dari f aksen x. Ya, ini dari bentuk fx aksen sama dengan 0, nanti akan ketemu akar-akar dari f aksen x, gitu ya. Nah, nanti dari sini, dari stasioner ini kita bisa menentukan stasionernya itu jenis mana. Bisa jenis maksimum, minimum, atau belok. Jadi stasioner ini ada 3 jenis ya. Jenis yang pertama panahnya sini ya, ada minimum,
ada maksimum, ada belok. Kalau minimum, turunan keduanya atau F double aksen untuk X0 dari akar-akarnya akan lebih dari 0. Jadi X0-nya masukkan ke turunan keduanya. Maksimum syaratnya turunan keduanya dari X0-nya itu akan kurang dari 0. Kalau belok, ya tidak minimum, tidak maksimum, berarti sama dengan 0. Tidak lebih dari, tidak kurang dari. Itu sama dengan 0. Turunan kedua dari X0 itu sama dengan 0. Kalau yang ditanya itu nilainya, nilai minimum dan nilai maksimumnya, itu tinggal substitusikan saja titik stasionernya tadi, ini. Ya, titik stasionernya, kalau minimum, titik minimumnya disubstitusikan ke fungsi awalnya. Nanti akan ketemu nilainya, yaitu nilai minimum, y minimum ketemu nanti F-nya. Itu ya. Ketika ditanya maksimum, nilai maksimumnya berarti X0 yang maksimum kita substitusikan ke fungsi awalnya. Itu Fx0. Selesai. Nah, ini konsep dasarnya seperti ini untuk menentukan fungsi naik, turun, stasioner, kemudian jenis stasioner minimum, maksimum, belok. Kalau mencari nilai minimum dan maksimum bisa seperti ini, pakai konsep ini. Oke. Kemudian cara yang kedua itu bisa menggunakan konsep kombinasi antara turunan pertama dari fungsi awalnya ini, yaitu menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Itu pertama kita gambar dulu garis bilangan dari F aksen X sama dengan 0. Jadi dari sini, dari soal awal, kita tentukan dulu stasionernya. Stasioner kan F aksen X sama dengan 0. Kemudian setelah F aksen X sama dengan 0 kan ketemu akar-akarnya. Setelah itu akar-akarnya itu bentuknya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini dalam bentuk gambar garis bilangan. Misalkan untuk kondisi yang pertama sini, misal daerahnya adalah positif, negatif, positif. Kemudian sini positif, positif. Sini negatif, negatif. Ada 3 gambar. Ya. Sekarang kita perhatikan, ini selang-seling, ini enggak selang-seling. Positif, negatif, positif. Ini yang selang-seling. Ini yang enggak selang-seling, positif, positif. Negatif, negatif, enggak selang-seling. Nah, sekarang dilihat. Ketika fungsi naik, ini kan kita bicaranya adalah F aksen X. F aksen X. F aksen X fungsi naik itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu artinya apa? Dia positif. Kalau kurang dari 0 dia artinya negatif. Kurang dari 0 itu negatif, lebih dari 0 itu positif. Sekarang dilihat, ini positif berarti lebih dari 0 F aksennya. Ini apa? Fungsi naik positif. Fungsi naik positif sih, naik sampai sini. Di sini X1 dia stasioner atau diam, statis. Kemudian negatif dia turun. Nah, kemudian positif naik lagi. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, kemudian ini positif naik. Terus diam, terus dia diam, ya terus naik lagi. Nah, kemudian ini negatif turun. Nah, turun sampai sini. Kemudian diam di sini, kemudian turun lagi. Nah, seperti ini. Berarti dari sini didapatkan bahwasanya ketika gambarnya seperti ini, ya ini dari positif negatif, kan gambarnya seperti ini. Ya, atau tulis ini. Nah, seperti ini. Seperti ini sih. Nah, ilustrasinya. Kemudian yang ini ke sini, berarti gambarnya kayak gini. Nah, kalau seperti ini dia nilainya apa? X1-nya kan ini, puncaknya. Itu sebagai apa? Maksimum. Ya, ini adalah maksimum. Kemudian ini itu sebagai minimumnya di sini, ini kan minimumnya. Ini kan stasioner, stasioner jenis yang maksimum, ini jenis yang minimum. Kemudian ini stasionernya di sini, ini sebagai titik apa? Belok.
Ya, kemudian ini juga sama turun, belok, turun lagi, belok. Nah, ini untuk jenis stasionernya. Nah, jadi bisa juga kita tentukan dengan garis bilangan. Kapan maksimum? Nah, kita buat garis bilangannya. Oh, maksimum ketika X1. Ini digambar dari gambar kan kelihatan. Minimum ketika X2. Karena di sini bawah sih kelihatan. Belok di mana? Oh, X1 belok. Nah, dari gambar. Itu tanpa harus kita menentukan ini turunan keduanya. Kita bisa menggunakan gambar. Itu cara kedua. Oke. Nah, nanti kalau bingung kembali lagi ke sini. Oke ya. Kalau sudah paham, kita langsung ke contoh soal saja biar lebih paham. Oke. Oke, contoh soalnya berikut ya. Tentukan interval fungsi naik, turun, dan stasioner dari fungsi ini. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Untuk menyelesaikannya, tadi ada dua cara, ya kan? Sebelumnya kan ada dua cara. Nah, kita gunakan cara yang pertama dulu, yang pakai turunan pertama. Gitu. Cara satu, kita tentukan dulu f aksen x-nya, di mana fungsinya itu y sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Itu sama dengan fx, y itu kan sama dengan fx, y sama dengan fx, sama dengan ini, x kuadrat min 6x plus 9. Kita tentukan f aksennya, f aksen x-nya. Gunakan konsep rumus dasar turunan di video part 2 atau video kedua. Ketika x kuadrat, ini kan koefisiennya 1, 2 kali 1 kan 2, 2x pangkatnya kurang 1, 2 kurangi 1 kan 1, berarti 2x saja. 2x pangkat 1 sih. Kemudian ini min 6x turunannya. Min 6x. Nah, ini membuat variabel x, cuma x pangkatnya 1, berarti x-nya hilang nanti turunannya. Berarti ini min 6. Tambah 9, memuat variabel enggak? Enggak memuat variabel x, maka turunannya 0. Berarti 2x min 6 turunannya. Ya, gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah syarat fungsi naik, turun, dan stasionernya. Karena yang ditanya fungsi naik, intervalnya kapan, interval turun kapan, interval stasioner kapan. Nah, tadi di awal ya, kita kan sudah ini, fungsi naik syaratnya f aksen x lebih dari 0. Fungsi turun syaratnya f aksen x kurang dari 0. Stasioner syaratnya f aksen x sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan ke sini saja. Nah, ini fungsi naik syaratnya f aksen x sama dengan apa? Lebih dari 0. Fungsi turun syaratnya f aksen x kurang dari 0. Stasioner syaratnya f aksen x sama dengan 0. Dengan f aksen x-nya sudah ada ini, yaitu 2x min 6. Berarti tinggal kita substitusikan ke sini aja. F aksen x-nya ganti 2x min 6 lebih dari 0. Sini ganti 2x min 6 kurang dari 0. Sini ganti 2x min 6 sama dengan 0. Tinggal substitusi saja. Nanti ketemu. Nah, ini yang atas dulu, yang fungsi naik. Misal 2x min 6 lebih dari 0. Berarti min 6-nya pindah ke ruas kanan. Min pindah ke kanan jadi plus. 2x lebih dari positif 6. Kemudian x lebih dari 6 bagi 2 kan 3. Gitu ya. Dan ini f aksen x kurang dari 0. 2x min 6 kurang dari 0. F aksen x-nya kan 2x min 6 kurang dari 0. Ya, ganti saja ini dengan 2x min 6. 2x kurang dari min 6 pindah ke kanan jadi positif 6. 2x kurang dari 6 berarti x kurang dari 6 per 2. 6 per 2 itu 3. X kurang dari 3 itu fungsi turun intervalnya. Kemudian stasioner syaratnya f aksen x sama dengan 0. Berarti 2x min 6 itu f aksennya ini. F aksennya 2x min 6 sama dengan 0. Min 6 pindah ke kanan jadi positif 6. Jadi 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2, 3. Gitu ya. X sama dengan 3. Ini syaratnya. Betul. Selesai. Jadi, interval fungsi naik, X lebih dari 3. Interval fungsi turun, X kurang dari 3. Interval stasioner atau diam ketika X-nya sama dengan 3. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, kita bisa menggunakan gambar tanpa menggunakan ini. Konsep turunan-turunan pakai syarat-syarat segala macam seperti ini ya. Kita cukup lakukan yang pertama, yaitu tentukan f aksen x-nya saja dulu, yaitu fungsi y sama dengan ini awal
tentukan turunan pertamanya. Langkah pertamanya sama. Kemudian langkah keduanya, kita tentukan f aksen X sama dengan 0. Yang ini saja, stasioner. F aksen X sama dengan 0. Ya, nanti kan ketemu X-nya sama dengan 3. Nih, yang ini. Ya, caranya sama dengan yang stasioner. Ini f aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Dengan f aksen X-nya 2x min 6. Ini 2x min 6 sama dengan 0. Nanti ketemu X-nya sama dengan 3 setelah disubstitusi. Oke, kemudian dari sini barulah kita gambar. Karena yang pakai cara 2, pakai gambar, itu harus menggunakan konsep f aksen X sama dengan 0. Ini di awal. Gambar garis bilangan dari f aksen X sama dengan 0 yang stasioner. Itu cara 2 kan? Oke, selanjutnya setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu gambarnya. Gambar dari garis bilangannya. Garis bilangan dari f aksen X sama dengan 0. Dengan X sama dengan 3-nya itu di sini gambarnya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan daerahnya. Naik, turun. Ya, dilihat dari tanda operasinya dari garis bilangannya ini. Kita tentukan plus minnya dulu. Nah, caranya gimana? Bisa kita cek. Nah, kita ambil X sama dengan 0. X sama dengan 0 kan di sini di kiri. X sama dengan 0. X sama dengan 0, kita cek ke sini. Karena ini bicaranya f aksen X, bukan fx gambarnya. Gambar dari f aksen X, berarti ceknya ke sini. Ke f aksen X-nya. Ke sini. Berarti X-nya ganti 0. 2 kali 0, 0. Min 6. 0 min 6 kan min 6. Negatif. Berarti X ketika daerah 0, di sini itu negatif. Ya, gitu. Negatif. Sini negatif, berarti sini positif. Itu negatif, positif. Ya. Ketika negatif, dia itu fungsinya gambarnya turun. Ya. Fungsi turun kan ini kurang dari 0, negatif. Fungsi naik lebih dari 0, lebih dari 0 kan positif. Nah, kurang dari 0 turun gambarnya. Positif itu apa? Ini negatif kan turun. Turun, gambarnya turun. Kemudian positif. Positif itu naik. Naik. Berarti gambarnya seperti ini. Ilustrasinya. Nah, turun, naik. Ya, seperti ini. Turun, naik. Nah, dengan sini itu nilainya adalah 3. Berarti ini daerah apa? Fungsi naik ketika kapan? Fungsi naik ini ke sini, naik. Nah, berarti kapan? Itu naik. Turun, itu yang sini. Turun. Fungsi naik itu ketika kanannya 3, berarti X lebih dari 3. Fungsi turun di kirinya 3, berarti X kurang dari 3. Stasioner berarti X sama dengan 3. Sama nggak dengan ini? Fungsi naik X lebih dari 3. X lebih dari 3. Fungsi turun X kurang dari 3. X kurang dari 3. Sama ya. Kemudian stasioner X sama dengan 3. X sama dengan 3. Sama. Persis ya. Kalau ditanya 3 itu stasioner jenis apa? Nah, dari gambar kan ketahuan ini adalah jenis yang minimum. Oke? Oke, kalau udah paham, good. Kita lanjut ke latihan soal untuk adik-adik lebih paham. Nanti latihan soalnya adik-adik kerjakan secara mandiri. Kalau belum paham, ulangi kembali video ini ya, kerjakan sampai benar-benar paham. Oke? Kalau belum paham lagi, ulangi lagi. Belum paham lagi, ulangi lagi. Kalau belum paham juga bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau sudah paham, good. Kita lanjut ke latihan soal. Oke? Oke, untuk latihan soalnya ada 2 nomor berikut ya. Sebagai berikut ini ada 2 nomor. Nah, silakan adik-adik kerjakan 2 nomor ini secara mandiri ya untuk memperlancar materi tentang interval ya, naik dan interval turun, fungsi naik, fungsi turun, dan jenis-jenis stasioner beserta nilai maksimum dan minimumnya seperti apa. Nah, ini kerjakan. Kalau masih bingung,
lihat kembali video ini dari awal. Yang nanti kerjakan dengan melihat videonya atau bisa juga dengan membaca di berbagai sumber belajar lainnya. Oke? Nanti kalau sudah dikerjakan bisa tuliskan di kolom komentar untuk jawaban atau kesulitan soalnya biar kita bisa saling belajar bareng-bareng dengan teman-teman yang lainnya. Oke? Nah, sampai di sini saja kakak cukupkan. Sebelum kakak akhiri, kakak mohon maaf apabila banyak kekurangannya ya. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kakak cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.